Mereka tidak suka kalau ada nabi selain Nabi Musa alaihissalam. Mereka ingin ada nabi keturunan daripada golongan mereka yang sesuai pemikiran cara ibadahnya seperti mereka. Bahkan jangankan Nabi Muhammad yang berasal daripada bangsa Arab yang mereka tolak mentah-mentah karena bukan daripada golongan mereka Bani Israel. Nabi Isa saja yang masuk dalam kelompok golongan anak cucu Israel, mereka tolak karena mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Jadi dusta besar mereka. Dusta besar mereka. Jadi ini karena mereka menghapus kalam Allah Ta'ala yang ditempatkan dalam Taurat, mereka hapus. Wa nasu hazzam mimma dzukiru bih, dan mereka meninggalkan bahagian daripada apa yang telah diperintahkan kepada mereka dalam Taurat daripada mengikuti Nabi Muhammad. Ada dalam Taurat diperintahkan agar mereka nanti kalau di akhir zaman akan Allah utus seorang nabi dari bangsa Arab, ikuti nabi tersebut. Itu mereka hapus. Bagian itu mereka hapus. Ini bukti bahwa Allah Ta'ala mengatakan bahwa mereka ada melakukan pemalsuan terhadap kitab-kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Dan kita wajib beriman ini. Kita wajib beriman bahwa mereka melakukan tersebut. Hal tersebut mereka lakukan. Tetapi dalam Al-Quran sampai detik ini tidak ada pemalsuan di dalam Al-Quran, meskipun sudah banyak usaha-usaha untuk memanipulasi, menghilangkan atau merubah itu kandungan ayat-ayat dalam Al-Quran. Tapi sekarang sampai sekarang tidak ada perubahan dalam Al-Quran, karena dijamin oleh Allah Ta'ala. Wala tazalu tatli'u ala khaifatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian dikatakan oleh Allah Ta'ala di sini, maka khitab ini ditujukan kepada Nabi. Ayat ini ditujukan kepada Nabi. Senantiasalah engkau wahai Nabi Muhammad menampakkan ke atas orang yang berkhianat di antara mereka, berkhianat karena tidak menepati janjinya kepada Allah dan kepada selain Allah, illa qalilan minhum, tidak akan ada di antara mereka yang beriman terhadap nasihat-nasihatmu ya Muhammad, terkecuali ada tetapi qalilan, sedikit, minhum, di antara mereka yang mau memeluk agama Islam. Jadi kata Allah Ta'ala, la tazalu, jangan pernah berhenti Muhammad, jangan pernah berhenti engkau menampakkan di atas pengkhianatan mereka terhadap isi kandungan Taurat dan Injil tersebut. Ungkapkan itu, sampaikan kepada mereka bahwa dalam Taurat, dalam Injil ada disampaikan tentang Nabi, yaitu aku yang akan lahir, aku akan muncul di akhir zaman menjadi Nabi terakhir. Dan kalian wajib sampaikan itu, meskipun nanti yang mengikut kepadamu hanya sedikit. Jadi untuk yang banyak tidak mengikut Nabi Muhammad padahal Nabi sudah sampaikan bagaimana? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wasfah, dan lapang dadalah engkau ya Muhammad terhadap keengganan mereka tidak mengikuti apa yang kau sampaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini tanggal berapa Ibu ya? 20. Tanggal berapa Ramadan Ibu? 13. Kalau 20 kita maju ke depan 27. Ya? 27 satu minggu lagi berapa? 9, 30. 1, 2, 3, 4. 4. Sekali lagi berarti masih dapat satu kali lagi Bu. Kira-kira? 4. 4 ke 13 berapa hari lagi Bu? 4 ke 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 10 hari. 9 hari ya. Nah, jadi kalau yang mau masuk suluk nggak dapat tuh. Nggak dapat karena udah dimakan satu hari dari hari yang ke 10 itu sudah dimakan satu hari. Kalau kita ikut kajian sampai tanggal 4 April, berarti itu sudah masuk hari pertama suluk 10 hari sebelum masuk Ramadan. Karena Ramadan 10, 30 hari kan. Di luar Ramadan, akhir Sya'ban ada 10 hari. Tanggal 3 April. 3 April ya. 3 April. Berarti masih dapat satu hari ya. Nah, boleh. Berarti penutupan masih dapat satu kali lagi kita ikut kajian ini. Nanti kita akan adakan penutupan. Ya. Nah, kita kenduri apa kita buat? Kenduri apa? Kenduri apa boleh juga. Ya, membuat apa sama-sama nanti
Ya, kita tutup Ibu ya. Masih ada 20 menit azan. Masih ada dapat 1 kali lagi Ibu. Ya, tanggal 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basit, ya Khafid, ya Rafid, ya Mu'izz, ya Mudhill, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Khadir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Abad, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Rauf. Ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baki, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, 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 ya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ibu mau dapat taubat nasuha, bagaimana cara dapat taubat nasuha? Jangan taubat sambal lado, habis makan ia taubat, dapat sambal lagi makan lagi, itu namanya sambal ece-ece, makan taubat taubat ece-ece. Bagaimana mendapatkan taubat nasuha? Artinya bertobat sesudah taubat, tobat sesudah taubat sampai tidak akan lagi mengulangi kembali. Jadi kalau ada orang melakukan maksiat, minta maaf, besok buat lagi, minta maaf lagi, besok buat lagi, minta ampun lagi, besok buat lagi, minta ampun lagi, hingga sampai akhirnya kita bosan berbuat maksiat. Nanti akhirnya akan dapatlah kita taubat nasuha. Jadi tetap berusaha ibu-ibu dalam meminta mohon ampunan dari Allah Ta'ala. Itulah sebabnya dikatakan oleh sebagian ulama, kadang-kadang taubat kita ini masih butuh kepada taubat. Jangankan dosa kita wajib meminta ampun kepada Allah, ampun kita kepada Allah pun harus kita minta ampun kepada Allah. Kadang-kadang ampun kita ini ece-ece, ya. Ibu minum dulu, Bu. Bismillah. Masih ada waktu sebelum azan. Masih ada sekitar berapa? 20 menit lagi, 15 menit lagi. Ya, kemudian Ibu ya. Ada yang ada dimakan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, kemudian Ibu ya. Ya, kemudian
kalau ibu mau menghadap dalam bentuk taubat dengan cara yang diajarkan di dalam tarekat, berarti ibu menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Jadi meminta kepada Allah dalam menghadap kepada kiblat, ke arah kiblat itu lebih dikabulkan oleh Allah Ta'ala daripada kita membelakangi, menyampingi atau serong, tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita ada berbuat dosa, nggak sempat sholat misalkan, udah habis sholat nih, tapi kita buat maksiat, bikin kesalahan. Kalau kita mau minta maaf sama Allah Ta'ala bagaimana? Diajarkan dalam tarekat, kita duduk menghadap ke arah kiblat. Kenapa duduk? Kan boleh minta maaf sama Allah, istighfar dalam keadaan berdiri, boleh saja. Cuma lebih afdal duduk. Makanya kalau ada orang marah-marah, yang diajarkan Rasulullah, kalau sedang marah, usahakan duduk. Karena kalau duduk biasanya emosinya itu turun dia. Biasanya emosinya turun. Kalau sudah duduk juga nggak turun, suruh apa lagi? Tidur. Ya ibu, supaya darahnya mengalirnya jangan kencang kali. Ya kan, kalau polisi dalam keadaan terlengkup kan darahnya itu tidak terlalu kencang mengalir dibandingkan dalam posisi duduk dan berdiri. Nah, selanjutnya kalau tidak juga berarti ambil air wudhu. Karena marah itu bersumber dari setan, dan setan itu asalnya dari hati. Maka untuk memadamkan amarah atau api yang ada pada diri kita, sejukkanlah dengan air. Jadi itu ibu ya. Pertama menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau ibu mau duduk, bagaimana cara duduknya? Duduk seperti tasyahud tetapi dibuat sebaliknya. Ya, kalau yang dilipat menghadap ke kanan, sebaliknya menghadap ke kiri. Kan itu cara, yaitu para sahabat duduk di hadapan Rasulullah. Kemudian dua mata dipejamkan. Dua mata dipejam, tapi jangan bawa mobil. Ya, ibu mau minta istighfar sama Allah Ta'ala, mau tobat tadi saya semprot orang tadi itu di jalan, saya marah sama dia. Itu menyesal, sedang bawa Honda, sedang bawa mobil, mau tobat tutup mata. Tabrak orang nanti. Ini kalau berada di tempat yang tidak sedang kita dalam perjalanan ibu ya. Nah, tutup mata. Kemudian ditambah lagi tutup kepala. Tutup dengan kepala. Untuk menyejukkan yaitu kepala hati, kepala kita. Dan mata ditutup juga dengan yaitu kain tersebut. Kalau ibu pakai jilbab, jilbabnya majuin ke depan. Kalau nggak ada kain rida ya. Kemudian baca Al-Fatihah kepada Rasulullah ya. Baca Fatihah dikirim kepada Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, kepada ulama-ulama yang ibu kenal, kirim Fatihah. Kemudian tafakur. Ibu merenung ya. Butuh kita kepada merenung. Ya, beberapa menit, 1 menit, 2 menit, 3 menit, mengingat dosa yang kita kerjakan. Kalau kita sudah ingat dosa yang kita kerjakan, barulah kita timbul rasa menyesal. Nah, kalau udah menyesal, berjanjilah di dalam hati tidak akan mengulang kembali perbuatan dosa tersebut. Baru kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ibu baca 15 kali, 5 kali paling sedikit, 15 kali menengah, atau 25 kali. Baru kemudian ibu kirim Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, diniatkan hadiah kepada Rasulullah dan juga kepada yaitu ulama-ulama yang ibu kenal. Kecuali kalau ibu sudah masuk tarekat, berarti ulama tertentu yang membawa ajaran tarekat tersebut. Baik yang hidup maupun yang sudah wafat ulamanya. Kemudian ingat dosa, kemudian kirim Fatihah ke Rasulullah, keluarga Nabi, para sahabat dan para ulama. Baru ibu ingat mati. Jadi ada orang ingat mati, kalau ingat mati dia ketakutan. Bagaimana tuh? Itu jangan. Ada orang yang ingat mati malah ketakutan. Jangan. Ini ingat mati untuk membuat dia menjadi orang yang dekat kepada Allah. Ingat mati, ingat kubur. Kemudian menggambarkan dirinya itu seperti orang mati. Dia seperti jenazah, terbaring kaku. Kemudian terbayanglah
saudara-saudaranya menangisinya. Itu ibu coba sendiri di kamar. Jadi jangan tempat rame ya, di kamar ya. Kamar. Nah, suami sedang tidur, ibu bangun sholat tahajud, habis itu coba bikin sendiri dulu. Ya, dah. Pagi-pagi bisa juga Ustaz. Boleh juga, asalkan sendirian ya. Nah, sendirian. Nanti kalau sama orang lain nggak ngerti sedang ngapain kita. Nanti dipikir ini orang ngapain ya. Jadi ada macam-macam nanti tuduhan. Kemudian, jadi kita membayangkan ada saudara-saudara kita menangisi kita, ada yang sudah antar kita ke kuburan. Kemudian kita udah dibaca sama dia, udah didoain sampai malam ke-7. Udah, itu dia jadi bayangan ketika. Ini maknanya mati sebelum mati, Ibu. Mati kata Nabi, matilah kalian sebelum mati. Artinya ingat mati sebelum mati. Lakukan sesuatu yang membuat kita ingat mati, atau lakukan sesuatu yang membuat kita siap membawa bekal untuk kematian. Kemudian membayangkan jenazah kita dimandikan, membayangkan jenazah kita dibalut dengan kain Ibu sekarang kan bayangan-bayangannya besok saya mau pakai baju apa ya? Baju warna hijau. Yang baru saya beli kemarin. Saya mau pakai baju warna ini, macam itu, jilbab warna ini. Nah, sekali-sekali malam-malam itu bayangin kita besok mau pakai kain kafan gitu. Nah, dah seolah kita terbaring, kemudian datanglah kerabat kita menyiapkan kain kafan, kemudian kita pakai pakaian kafan tersebut. Kemudian barulah kita gantungkan lidah kita ke langit-langit dan bibir kita dirapatkan. Ujung lidah ibu ditempel ke langit-langit. Kemudian bibir ibu ditutup rapat-rapat. Kemudian ibu mulailah menyebut Allah di dalam hati. Sebutlah Allah di dalam hati. Allah, 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 Allah. Jadi ibu lihat ke sini. Tapi tutup mata, tapi lihat ke hati. Hati itu di sini. Apa ininya lidah digantungkan? Supaya seperti kita mati, Ibu. Karena orang mati mulutnya tidak bergerak. Ya, supaya lidah juga tidak bergerak, gantung ke langit-langit ketika kita berzikir. Ini namanya zikir qalbi, zikir hati. Ya, zikir hati. Membayangkan kita ini orang mati. Tapi kalau lama-lama pegel Ustaz. Ya, itu latihan. Itu namanya latihan. Ini latihan tobat menurut tarekat. Jadi yang tadi apa tawajuh tadi? Ya, itu bahasanya kalau dalam tarekat tawajuh. Cuma karena ibu-ibu belum masuk tarekat, ya, ibu boleh amalkan tapi dalam bentuk masih belum masuk tarekat. Cuma kaifiat caranya di luar tarekat bisa ibu amalkan seperti itu. Nah, jadi kalau resminya ibu boleh ikut nanti besok pagi ikut tawajuh ke Kota Tinggi besok jam 10 datang. Ada acara tawajuh sama Abuyah Mawardi. Kalau ibu mau masuk tarekat, besok tinggal datang ke Masjid Kota Tinggi. Acara dimulai dari jam 8 sampai jam habis zuhur. Ada pengajian, ada zikir, ada tawajuh. Tapi kalau tawajuh itu tarekat udah ngambil sekali kan boleh Pak Ustaz. Maksudnya ambilnya di guru yang lain. Jadi ikutnya yang lain gimana Pak Ustaz? Ya, gimana yang kita istiqomah? Mana kita istiqomah? Boleh berulang. Ya banyak-banyak kita ambil kan nggak boleh. Boleh.